your number one place to talk. We talk about the ladies. Yup, this is the Ladies Talk. 92,5 Maestro FM, hosted the sounds of Maestro. Halo ladies dan mungkin gentlemen juga yang lagi dengerin di hari ini ya. Ladies Talk balik lagi bareng sama Elke. Ketemu sama Pak Produser lagi, sama para ladies lagi. Hari ini full team, wih seneng banget ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru seperti biasa Sobat Maestro. Dan ini beneran bakalan seru banget. Karena kalau teman-teman yang ngedengerin lewat radio nih ya, ngedengerin suara yang satu ini pasti kayaknya gue pernah denger nih orang nyanyi deh kayaknya. Betul. Pasti udah tahu banget dan udah hafal banget sama suaranya ya. Hari ini spesial banget. Aduh, benar-benar aku jadi deg-degan nih Pak Prot, gimana ya? Ada gasken ya. Ada Kakak Dewi Guna hadir bareng sama kita semua. Kasih. Halo Kak Dewi, apa kabar? Hai semuanya. Terima kasih ya udah ajak-ajak ngobrol di sini. Justru kita yang thank you sudah menyempatkan waktu loh Kak Dewi. Ya. Akhirnya aku bertemu idolaku kan? Iya. Aku langsung tiba-tiba mau nyanyi nih sebenarnya. Jangan nyanyi teh, jangan sekarang mah jangan. Gua juga mau nyanyi nih tadi. Ya kan? Coba ya sebut judul yang ada di kepala kalian sekarang, ayo. Aduh. Aku tuh ingetnya sama pose-nya Kak Dewi di video klipnya gitu, yang abu-abu itu. Tapi apa ya lagunya aku lupa. Aku langsung kepikiran rambutnya masih panjang. Harus memilih. Berarti mendingan nyanyi aja Kak. Nyanyi Kak sekarang Kak. Apa gue jadi kayak dipelonco kata Kak Dewi. Suaranya Kak Dewi Guna tuh udah comfort lah gitulah. Bener, kalau udah begitu kayak satu nada dong, Dewi Guna ini sih, gitu ya. Iya. Kita kayak beda dunia memang suaranya. Bener lah, iyalah. Nomor sepatu kalian ya. Kenapa? Kalian data nomor sepatunya masing-masing ya. Iya nih Sobat Maestro, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan sama Kak Dewi Guna dan masih seputar cinta lah. Kalau ladies ini memang kan permasalahannya seputarnya cinta lagi gitu ya. Nah kemarin itu Kak Dewi, kita tuh ngobrol-ngobrol tentang satu fenomena yang emang lagi seru banget tuh kemarin-kemarin, tentang sosok, ya bisa dibilang kita bilangnya anak kali ya. Jadi sosok anak yang memang ada luka tersendiri, terus memang jadi ada efek kepemikiran dia tentang cinta gitu loh. Nah kita nih jadi relate sama anak-anak kita juga gitu kan. Jadi kayak gimana gitu kalau misalnya ternyata kita sudah melakukan yang terbaik, tapi justru kelihatannya sama mereka, ya lu tuh sebenarnya belum ngelakuin apa-apa gitu loh. Nah aku juga kepikir juga gitu kan, dan aku cowok juga. Aduh kalau sampai aku tidak memberikan contoh cinta yang benar, nanti dia pengertian kasih ngaco juga nih gitu ya. Kita sempat bingung gitu juga ya ladies ya kemarin tuh ngobrol-ngobrol. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Kak Dewi ya, ladies ya. Udah siap pertanyaannya, ladies? Tapi sebelum kita nanya-nanya dulu, kalau menurut seorang Dewi Guna, kasih cinta itu apa sih sebenarnya, Kak Dewi? Kasih cinta itu apa nih? Kan ada beberapa. Ada kasih agape, ada kasih filia, ada macam-macam ya. Ada buat orang tua, ada ya sama Tuhan. Tiba-tiba aku ngeblank untuk nyebutin satu persatu. Jangan yang teori, jangan. Cinta Dewi Guna tuh apa gitu. Benar-benar. Cinta, aduh. Jadi ketahuan nih suami gue, lupa gue kapan terakhir dia bilang cinta ya. Cinta itu buat gue sih tindakan ya, bukan cuma sekedar kata-kata. Itu aja sih yang terlintas di pikiran, itu sesuatu yang dilakukan bukan diucapkan gitu. Nah, ini sebenarnya miris banget kan Kak Dewi, nggak cuma anak ini doang gitu. Sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang juga banyak tuh sekarang anggapnya ya cinta tuh ya udah gitu. Transaksional aja, lu butuh gue butuh lu, yaudah sih simbiosis mutualisme aja gitu kesannya. Kan lumayan miris ya Kak Dewi.
aku agak takut juga nih ngeper gitu lah, zaman anakku gimana nih? Apa yang kita lakukan, mungkin kita nggak enak aja ngomongnya transaksional gitu. Tapi seringkali cinta yang kita lakukan buat orang tua, buat adik, kakak, buat anak-anak kita itu ya pada umumnya itu ya seringkali memang kasih yang transaksional gitu. Wah nih, seru nih kalau ada gini. Langsung pada mikir kan, gue transaksional nggak nih? Setuju atau enggak, tapi seringkali kayak anakku gitu, aku suka setelah ngomong baru sadar itu keliru gitu ya. Sometimes abang kamu belajar dong bang biar ini gitu. Betul. Misalnya, bang usahain ya nilai kamu ya mungkin saya nggak nuntut dia harus juara kelas sama sekali nggak, dari awal anak-anak nggak pernah dituntut gitu ya jadi juara kelas, tapi waktu kita bilang nilainya lihat dong diperhatiin dong gitu. Ya buat gue sih itu kadang-kadang buat siapa, kalau bukan buat orang tua ya buat anak-anak kan mereka sometimes nggak peduli gitu mau nilai gue gimana, mau ya terserah aja, gue cuman mau main, gue mau belajar sesempatnya gue gitu. Mungkin anak-anak berpikir seperti itu kan. Tapi buat kita, bang ayo dong belajar, apalagi waktu lihat anak tetangga, anak teman, anak saudara dapat piala, ya ada lomba, nyampe rumah kita langsung ngegas anak-anak kita, seringkali kayak gitu kan. Di rumah kita sendiri pun mungkin kita nggak enak aja kita ngomong itu kasih yang transaksional, tapi sebenarnya kita pelaku mau sedikit banyak kan. Pelaku. Iya sih benar juga ya, gue jadi mikir nih. Oh emang iya, aku sih setuju. Aku anak-anak namain dikit ya. Aku pribadi ke anak-anakku, kita berusaha untuk memberi contoh yang baik, ya dong. Kayak orang tua itu kan sekolah seumur hidup, nggak pernah ada kata cukup. Oke, aku udah cukup sempurna nih jadi orang tua dari ketiga anakku gitu. Tapi kita akan ada masa-masa, aduh gue salah nih, gue harus mundur, gue harus diam dulu, terus nanti gue jelasin, gue minta maaf sama anak-anak. Dan itu sering kali terjadi gitu. Tapi yang selalu kita tekankan sama anak-anak, kita selalu memperkenalkan bahwa ada kasih yang sejati yang hanya Tuhan Yesus yang punya gitu. Even mama ke Among, panggilan ke papanya gitu ya, mama ke Among, Among ke mama, atau kami ke anak-anak, itu kasihnya kita itu nggak sempurna. Jadi kalian harus belajar sama yang punya kasih dan yang namanya memang kasih gitu loh, dan itu Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi mereka harus tahu itu gitu. Jadi waktu melihat kita bikin salah pun, saya berharap anak-anak nggak jadi kecewa gitu ya. Oh ya, nyokap gue juga manusia biasa yang dia sedang sama aku lagi belajar tentang melihat kasih dari sisinya Tuhan Yesus kayak gitu sih. Wah, benar-benar. Tapi itu dari umur berapa Kak Dewi? Kalau aku boleh tahu, Kak Dewi kan kasih pengertian seperti itu ke anak-anak tuh pas anak-anak umur berapa tuh Kak? Anak-anakku kan ada yang 12 tahun, ada yang kedua tuh 8, hampir 9 tahun, terus yang paling kecil 6,5 tahun. Jadi apa ya, kalau udah ngobrol sama anak-anak ya siapa yang bisa ngerti aja deh, kayak gitu sih. Oh tapi tetap kakak kasih tahu dulu gitu ya, kayak obrolan santai, tapi nanti siapa yang masuk duluan gitu ya, Kak Dewi? Iya. Seringkali anakku yang nomor 2 lebih cepat ngerti. Jadi aku akan ngikutin sesuai dengan pertanyaan mereka aja gitu. Mereka curiosnya di mana, nah aku ngalir ke situ gitu. Jadi nggak yang berusaha kasih tahu yang di pikiranku, tapi ternyata mereka belum sampai di situ gitu, emosinya, pencapaiannya. Karena aku ngelihat anakku kan 3 cowok nih ya. Yang pertama tuh dia di umurnya mereka, misalnya yang ini 10 tahun, yang ini 10 tahun gitu, tapi perkembangan daya nalarnya gitu ternyata nggak sama gitu. Kenyataan di depan gitu, di depan mata. Oke. Ini tapi ya kalau misalnya kita ngobrolin tentang tadi yang sempat disebutin nama Kak Dewi nih, ladies kasih agape gitu kan, yang benar-benar sempurna. Nah, temanya Radio Maestro tuh sempat
ada adalah unconditional love. Itu bulan ini ya, Pak Prot sama Titin ya, bulan ini masih betul. unconditional love kan gitu. Nah kita tuh pengen sama-sama belajar gitu loh Kak Dewi. Kita pengen memberikan kasih, nggak cuma orang-orang yang kita pilih aja gitu ya, tapi ke semua orang tuh kita kasih ya udah, kalau mengasihi ya mengasihi gitu loh, nggak ada timbal balik atau pamrih lah istilahnya ya, nanti gue mengasihi lu mengasihi gue lagi lah gitu kan, nggak gitu Jangan gitu. transaksional. Bener. Nah kita mau belajar itu gitu kan Kak Dewi, cuma kan agak gimana ya kalau sama orang yang baik sama kita gitu kan istilahnya, kan wah ini enak banget gitu caranya, ya udah lu udah baik sama gue pasti gue baik sama lu gitu kan. Tapi ketika kita diperhadapkan sama orang-orang yang mungkin menyakiti kita pernah gitu ya, udah minta maaf sih, gue udah mengampuni, tapi kan kalau gelas pecah dilem tetap aja ada bekasnya gitu loh Kak Dewi. Jadi ada luka yang belum beres gitu loh. Kalau menurut Kak Dewi, orang-orang yang seperti ini gitu ya, mungkin ada sobat maestro yang gini juga, cara buat masuknya pertama tuh gimana sih Kak Dewi? Persis baru 3 hari yang lalu. Jadi aku sama anakku yang pertama sama yang kedua ini, kita selalu 3 jalan pagi, setiap pagi 45 menit jogging lah ya, atau brisk walk gitu, jalan santai. Sebelum mereka mulai Zoom, belajar gitu. Aku selalu ngobrol. Nah, baru aku ingat banget 3 hari yang lalu aku cerita ke mereka. Aku bilang, kalau kalian kalian bisa bayangin nggak 1 sendok garam diaduk di 1 gelas air, rasanya apa sih gitu? Asin lah, macam-macam lah ya ngomongnya ya. Asin mama gitu. Terus aku bilang lagi, kalau yang 1 sendok garam ini kita aduk kita punya ember yang gede banget ya, jadi waktu mereka bayi mereka tak cemplungin di situ, nggak bawa ke kolam. Jadi aku itu gede banget. Aku bilang kira-kira rasanya masih asin banget atau asin aja atau nggak kerasa gitu. Terus mereka bilang kayaknya nggak kerasa deh mama gitu. Iya nggak kerasa kan. Jadi aku bilang hati kita ini, hati manusia ini itu kayak wadah yang gelas sama yang ember. Sedangkan garam itu tadi adalah orang-orang yang berusaha menyakiti kita, yang kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan. Kalau ada sepupu kamu ngejek, misalnya, aku kasih contoh yang dekat aja ya. Kalau ada sepupu kamu yang ngejek atau teman kamu misalnya ngomong yang bikin Mora atau Tama sedih gitu ya. Tapi kalau hatinya kamu tuh kayak gelas tadi, itu pasti kamu sakit banget, pasti kamu tuh tersinggung, pasti abang tuh merasa ya pokoknya sedih gitu. Tapi kalau coba kita besarin hatinya kita besarin embernya, mau garamnya garam Himalayan, mau garam apa kayak, tapi yang 1 sendok tadi diaduk di ember yang gede banget, itu pasti nggak kerasa. Jadi aku lagi ngajarin mereka untuk memperbesar kapasitas hati gitu. Aku kasih contoh, kalau misalnya mereka dengerin sepupunya mereka, misalnya berkata-kata yang bikin mereka tersinggung, atau ada saat-saat yang mereka sedih, mungkin mama mungkin terlalu maksa kamu, harus kejar pace-nya kamu, harus Among harus ngelarang kamu main game, mungkin kamu dipunish yang bikin kamu sedih, kamu merasa dibedain sama adikmu. Nah itu kalau kamu besarin hatinya kamu, digedein. Aku sambil ngobrol kayak sama anak-anak lah ya. Coba digedein hatinya, ember hatinya itu digedein. Masih kerasa nggak sakit hatinya? Aku bilang gitu. Jadi aku kasih ilustrasi tentang garam di gelas kecil sama di ember yang gede banget. Wah, ini tapi ilustrasinya baru, tapi aku langsung mikir bener juga ya. Bener loh, ini ke aku aja langsung kena loh, Kak Dewi. Bener juga. Oh iya, aku juga orang dulu tuh aku orang yang sangat gampang sakit hati kan. Kalau dulu aku orang yang sering diejek, iya banyak lah ya, banyak hal yang mungkin aku nggak bisa di sini terlalu singkat untuk harus diceritain gitu. Tapi ya hanya karena Tuhan Yesus yang kasih gue pengertian yang akhirnya
ya itu tadi, gue nggak bisa mengendalikan mulut orang-orang, nggak bisa kendalikan tindakan-tindakan di luar kita, tapi yang gue cuma bisa kendalikan respon hatinya gue gitu. Yes, betul. Gitu. Benar. Nah, memang sih benar banget ya, ladies, apalagi zaman sekarang gitu kan, kita kesannya kayak ya itu karena di mindset kita ya udah transaksional aja sih gitu. Orang yang baik sama kita ya kita bisa lebih baik, tapi orang yang jahat sama kita nanti dulu deh kalau mau kasih kita yang apalagi unconditional love gitu kan. Kesannya kayak jadi mahal banget gitu ya Pak Prot ya, unconditional love tuh. Padahal sebenarnya kita juga dapatnya cuma-cuma gitu kan. Iya. Tapi ini jadi menarik nih. Kan mungkin ya ini ambil dari fenomena lagi ya. Ada beberapa orang gitu, terutama yang cewek gitu ya. Itu tuh kayak kadang-kadang suka ngomong kalau lagi ketemu masalah atau apa, mereka cerita apa segala macam dari pihak laki nih ya. Terus kayak pasti di terakhir-terakhirnya, lu tahu nggak sih perasaan gue? Emang kan cewek mainnya perasaan memang. Iya, kalau ngambil yang tadi ya, kalau tadi ngambil ilustrasinya Kak Dewi, aku ngerasa embernya terlalu kecil mungkin ya hatinya gitu. Ya memang, bener. Lain kali kalau ada yang ngomong gitu, Bapak ngomong. Bapak ngomong lain kali. Betul. Nah, Tadi si ember itu bagus banget tadi. Bener. Ya, cuma somehow kan kalau laki ya mungkin kayak ya udahlah gitu. Biar cepat ya kan. Biar cepat selesai ya kan. Karena laki males konflik gitu ya. Nah cuman problemanya kadang-kadang kalau cewek maksudnya ini ya kita sharing juga ya sama ladies juga ya. Nggak boleh cewek. Semua. Oh ya semua. Oke. Langsung dimarahin. Ibu cewek doang. Mungkin aku mau nanya juga nih ke Ibu Tin, Ibu Fang, Ibu cewek sama Ibu Elke sama Ibu Dewi juga sama Kakak Dewi. Gitu. Sebetulnya apa ya? Ada perbedaan nggak sih antara keluasan hati dari seorang wanita daripada seorang pria? Nah, misalnya. Oh, seru nih. Soalnya kan, tapi jangan dijawab dulu. Seharusnya laki-laki kan lebih cuek ya, gitu kan. Bener. Tapi kalau lihat fenomena-fenomena yang tadi, terutama kayaknya, wah ini kayak membekas banget nih. Kayaknya luka dalam nih si laki ini, gitu ya. Si anak ini sampai akhirnya dia ngerasa bahwa cinta itu ya udah transaksional pada akhirnya. Ya. Benar. Apa Nanti sih ya. Cinta? Love itu apa sih? Ya benar. Katanya sih begitu ya. Nanti deh coba kita jawab pertanyaan Pak Prot ya, diinget-inget pertanyaannya ladies, dan juga untuk semua sobat maestro juga, mungkin para ladies juga nih yang lagi dengerin pengen jawab juga, langsung aja WhatsApp kami di 081321000925 atau langsung komen aja di live chat yang ada di sebelah kanan kalian. Langsung aja ya, dan mana-mana, tetap di Ladies Talk. Hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Oke, ladies dan juga gentlemen yang ada di Ladies Talk, halo, ketemu lagi barengan sama Elke dan juga para ladies, ada Pak Produser, ada Kakak Dewi Guna hari ini barengan sama kita. Belum pada dengar suaranya? Kak Dewi, mau nggak kayak nyanyi satu kalimat supaya kita semuanya merasa tenang? Oh, Ibu lagi nggak tenang ya pasti hari ini. Lagi gerah dengan fenomena-fenomena transaksional. Iya benar. Boleh nggak itu Kayaknya Kak harus Dewi? percaya Mau mujizat itu nyata dong. Oh, nah itu. nggak? Makanya andaikan ku harus memilih dong. Lagu-lagu Kak Dewi keluar semua. Aduh. Gimana nih? Jadi Kak Dewi mau nyanyi atau gimana? Aku jadi bingung. Serius lu mau nyanyi? Ntar aja kali. Masa nyanyi sekarang? Iya makanya. Nanti aja Ibu Titin. Aja dipasang langsung gitu. Iya bener juga. Banyak juga. Ini radio kan? Radio Iya, kan? Iya, radio. Tapi kan enakan dengerin live gini, mumpung ada orangnya. Kata Kak Dewi wani piro. Berani bayar gue berapa gitu. Enggak salah. By the way, Sobat Maestro, tadi untuk teman-teman yang ketinggalan ya, di sesi pertama tadi tuh kita sempat Pak Prot sempat ini mengajukan, biasa kan dia ya, udah mau tinggal 3 menit,
Dia nanya biasanya Baru begitu. baru panas ya. Nah, pertanyaannya Pak Prot itu ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat gender nih gitu kan, biasanya kan hatinya cewek ini kan kelihatannya kayak sempit banget gitu ya, jadi kayak dilukai sedikit aja inget terus gitu kan. Terus, aduh kerasanya kok kalau dari ilustrasinya Kak Dewi jadinya kok asin banget gitu ya kesannya. Tapi beberapa fenomena yang terjadi cowok juga ada loh yang kayak gitu kesannya sampai mengubah mindset dia seumur hidup lah istilahnya gitu kan. Nah tadi tuh Pak Pro tanya ke kita, ke para ladies semuanya gitu ya, kalau menurut kamu gitu kan, menurut ladies semua sebenarnya gimana sih keluasan hatinya ladies tuh gimana sih, seluas apa sih, atau mungkin malah bener lebih luasan para cowok atau cewek lebih luas. Nah monggo silakan. No yang senyum duluan, no yang lihat sebelah kiri. Ayo. Kak Dewi lah. Kak Dewi dulu dong. Nanti udah dijawab kok sama Kak Dewi, kita udah gak bisa jawab apa-apa. Bukan yang cewek cowok. Oh iya. Lebih besar mana ukuran jolang cewek sama ukuran jolang cowok? banget. Mau mandiin bayi apa gimana? Kak Dewi, kalau kata Kak Dewi gimana? Oh, aku ya. Aku pikir kita nggak bisa. Ini menurut aku pribadi ya. Sekali lagi aku tuh bukan expert ya. Kan ini cuma nanya pendapatku toh. Betul. Pendapat ibu dari 3 anak laki-laki. Nanti kita ngobrol tuh. Menantu 3 orang, aduh. Nah, kalau menurut aku sih kita nggak bisa bedain secara gender ya, karena justru aku berpikir laki-laki harusnya lebih kuat karena kan mereka imam ya. Ya kan, mereka kepala keluarga itu ya, mereka ada badai di luar, mereka yang duluan gitu loh, yang nolongin kita, yang cover kita, ya kan. Artinya dia harus cukup kuat gitu, hatinya, logiknya, semuanya gitu, nggak boleh pakai perasaan aja, tapi ya semua gitu. Tapi satu sisi kalau dilihat-lihat dari asal usulnya, laki-laki kan dari debu dan tanah ya. Sedangkan kita kan dari tulang rusuk. tulang belulang. Jadi secara hati ya mungkin laki-laki memang lebih fragile gitu. Hai lagi asik nih saya. Cara omongan ya. Nggak bisa dibohongin, walaupun Tuhan bilang laki-laki sebagai kepala keluarga itu sebagai secara fungsi, tapi secara asal usul kita dari tulang ya, kita emang udah kuat lah, nggak bisa dibohongin lah, iya kan? Karena tapi itu jadi penolong ya Kak. Iya, tapi ya maksudnya gini, kembali lagi aku hanya percaya itu kalau kita memang sudah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita pengen tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena banyak juga orang-orang di luar sana, teman-teman perempuanku yang lemah banget gitu loh. Cowoknya nggak perhatiin dia sehari aja udah langsung ngejar, udah langsung nah itu kan dia nggak safety ya, dia merasa nggak percaya diri gitu. Ya aku pikir ya mungkin dia belum ada di dalam Tuhan benar-benar gitu. Oke, kalau kata Kak Dewi itu, tapi ya tergantung jadi ya Kak Dewi ya, tergantung pemikiran setiap orang dan nggak langsung kalau gender ini lebih besar, kalau gender ini lebih kecil sih ukuran hatinya, nggak gitu juga ya Kak Dewi ya. Iya dong, karena kan secara umur juga nggak menentukan, orang bisa tua tapi belum tentu dia dewasa kan. Betul. Iya. Betul. Tergantung bagaimana dia ngomongnya ya, udah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya gitu sih, aku ngerasanya gitu. Karena kayak suamiku nih ya, suamiku tuh orangnya kan lebih ke ngikut aja deh gitu, ya mungkin dia lebih cuek, udahlah yang kamu pilih tuh pasti udah paling bagus gitu. Tapi karena kita sadar dia kepala keluarga, aku selalu menempatkan pilihannya itu tetap di atas.
Anak-anak minta apa, minta mainan atau mau jalan kemana, mama liburan kita mau kemana nih gitu. Aku selalu bilang, ayo kita tanya Among yuk gitu. Padahal mungkin pas ngobrol berdua, kita kesini aja lah, jangan kesini. Mungkin aku lebih keras ya. Tapi secara ke anak-anak, ya ini kembali lagi teladan ya. Aku pengen tunjukin ke mereka kalau laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai imam, ya dia yang punya power untuk menentukan sikap kayak gitu loh. Iya sih, benar-benar. Tapi para ladies sama Pak Prot sama Melka nggak sih? Kalau kata Elke ya, cewek tuh gede, ukuran hatinya gede, kayak ember lah istilahnya, kayak jolang yang katanya Kak Dewi guna ilustrasiin. Betul, gede banget emang. Tapi kalau menurut Elke ya, ladies tuh embernya tuh banyak bolongnya, ngerti nggak? Jadi lu isi apa aja yang nyerap cuma garamnya doang. Kalau menurut aku sih gitu, jadi kayak dibukain sedikit. Bukan banyak bolongnya tapi embernya tuh elastis banget gitu. Kadang-kadang gedein, kecil, suka-suka aja gitu. Ya nggak sih? Gimana dia maunya gitu ya? Cewek kan transaksional banget gitu ya. Jarang gitu kayaknya nggak transaksional. Bener sih, bisa jadi gitu. Tapi kalau kepikiran sama ilustrasinya Kak Dewi tadi, aku tuh mikirnya gitu. Jadi sebenarnya udah penuh, besar gitu ya. Dikasih garam juga nggak akan jadi asin, tapi banyak bolongnya gitu loh. Jadi airnya juga keluar kemana-mana gitu, tau nggak? Jadi kita tuh jadi... Tunggu, aku potong ya. Kalau menurutku, setelah pernikahan, perempuan itu paling tidak transaksional loh. Nerimo gitu Kak Dewi, apa gimana nih maksudnya? Ya, satu sisi nerimo, tapi satu sisi kayak aku nih ya, aku jadi ibu rumah tangga, ada pergumulan yang tadinya aku sibuk, tadinya aku bebas mau menentukan kegiatanku apa aja, pelayanan, mau extend berapa hari, mau sambil jalan-jalan itu bebas. Nah itu pergumulannya di situ. Tapi waktu aku sadar kalau ibu rumah tangga itu adalah panggilan hidup, jadi bukan cuma sekedar nerimo lagi, nggak berhenti di ya udahlah terima aja lah gitu, nggak berhenti di situ, tapi ada point of view yang lebih luas lagi bahwa ini pelayananku buat Tuhan lewat aku dampingin anak-anak gitu. Jadi kalau dulu berpikir pakai daster masuk ke dapur itu ya emang rutinitas harus masak, ntar anak gue lapar gitu. Tapi waktu aku udah sadar itu panggilan, nggak ada lagi transaksional di situ. Yang ada itu hati yang melayani. Mau anak-anakku hari itu nggak dengerin mamanya, ya udah aku akan tunjukkan mama tetap masakin kamu loh gitu. Itu contoh-contoh kecil yang aku selalu ini ke anak-anak. Oh, benar juga kalau dipikir gitu ya. Ayo ladies, kalau menurut ladies gimana nih? Iya, kalau di situnya sih iya sih, tapi perempuan tuh sering pisan ngomel soalnya. Ngomel tapi udah memang dikerjain gitu. Ngomel dari dikerjain gitu ya. Gitu kan. Kamu teh gimana sih? Selimut, si handuk aja si handuk. Ini gitu kan. Handuk gak bisa apa kamu teh naruh ke tempat yang betul? Gitu kan. Tapi sambil ngegantung gitu. Tapi sambil diambil juga sih akhirnya kan dikeluarin gitu ya sama kita gitu kan. Iya. Gitu kan. Menurutku sih di situnya sih. Atau menurut Kak Dewi itu nggak transaksional, which is haleluya banget ya kalau itu bukan ya. itu mungkin contoh ember yang ada bocor-bocor dikit. Kata gue juga bocor sih Tim. Bukan melewat ya. Kalau gue sih melewat soalnya. Bener. Memang itu yang sering terjadi. Tapi aku kagum sama wanita, khususnya yang aku banyak contoh teman-teman senior-senior yang ya jadi ibu rumah tangga, tapi mereka melakukannya dengan hati yang tulus. Jadi aku nggak ngelihat lagi transaksional di situ. Aku pernah bercanda sama temenku gitu kan. Aku bilang masa-masa emasku sudah kuberikan kepadamu suamiku gitu. Jadi ada suamiku di situ kan. Di umur yang mungkin aku bisa lebih glowing lagi, tapi aku merelakan diri untuk ada di rumah ngurusin kamu, ngurusin anak-anak gitu ya itu sih bercandaan aja gitu. Ya itu tadi yang transaksional ya, tapi setelah kita tahu setelah kita tahu panggilan hidup, ya
nggak pernah berpikir seperti itu lagi gitu. Kalau enggak, dulu gue nangis-nangis. Ya, kok gue kejebak di dapur. Dulu di dapur rekaman, sekarang di dapur Beneran. kantin lah, bawa pete, bawa apa. Ya, itu Kak Dewi gimana caranya bisa nemuin si titik itu tuh? Dep, panggilan hidup. Apa ya? Ya aku pikir Tuhan yang tarik aku lah, karena aku nggak pernah menjauh dari Tuhan. Jadi dalam pergumulan seberat apapun, aku tahu aku nangis ke siapa gitu. Jadi di hampir semua pojokan rumahku, rumahku kecil ya, jadi semua pojokan udah dikelilingi nangis gitu. Kadang waktu marah sama anak, mereka nggak denger-denger, aku bisa nangis loh di depan mereka, kayak gitu. Saking gimana ya, hektik, stres gitu ya. Ya, kusut. Kita berpikir ya, satu sisi kita ngelihat, apalagi zaman sekarang sosial media, aku ngelihat teman-temanku yang aku di Unpad, teman-temanku yang keluaran Unpad juga, gila udah jadi asistennya Ibu Sri Mulyani gitu kan, dari akuntansi kan kita kan, gila udah jalan-jalan ke sini. Aduh, itu kan makin bikin down ya. Betul, betul. Wah, teman-temanku udah foto di mana, misalnya di Santorini gitu. Aku boro-boro, mungkin kalau ke Santorininya Indonesia mungkin masih sanggup, tapi belum juga gitu. Benar. Ya, jadi apa ya, tingkat stresnya itu akan semakin berat hari-hari ke depan ini gitu. Jadi ya memang kalau ditanya titik baliknya itu ya waktu aku selalu bawa, aku nggak bilang aku rohani ya. Yang pasti setiap ada masalah aku cuman bisa nangis ke Tuhan, dan pujian penyembahan itu selalu bikin air mata leganya itu keluar gitu. That's why sampai hari ini kenapa aku masih terus berkarya di bidang gospel singer, karena lagu itu sendiri menyembuhkan banyak luka, banyak kesedihan di hatiku, dan aku percaya orang-orang di luar sana pun akan mendapat hal yang sama gitu. Aku dengerin lagu dan ya gitulah, aku bisa nangis, tapi nangisnya itu nggak tambah sedih, tapi ada kelegaan di situ. Tapi ini asik banget loh, tadi ngedengar Kak Dewi ngomong, berarti Kak Dewi udah sampai satu titik yang Kak Dewi itu memang menyadari ya fungsinya, akhirnya kita masuk ke dalam pernikahan, fungsinya jadi istri, iya benar kan, jadi istri, jadi mama, benar kan? Jadi yang kalau dibilang hatinya cewek sama cowok seluas apa, kalau kata gue jolangnya cewek tuh harusnya lebih gede gitu. Karena yang benar tadi itu, mau kita sakit, mau kita lagi capek, mau kita misalnya udah malam atau harus bangun pagi-pagi, itu semua harus kita lakuin, bener nggak? Tapi memang kalau si wanitanya itu belum tahu fungsinya dia di rumah tangga itu jadi apa, pasti akhirnya buntutnya jadi transaksional itu gitu. Tapi kalau dia udah tahu, dia masuk ke lembaga pernikahan dan dia tahu itu panggilan hidupnya, dia tahu fungsinya jadi apa, pasti hatinya juga si embernya itu, tapi mungkin juga sih Tin, kata lu tadi bisa ntar ngegedein, ntar ngecilin, ya kan? Maksudnya Sesuai musim. Iya, cewek kan up and down gitu, tapi gue suka banget gitu. Berarti Kak Dewi tuh udah mencapai satu titik dan memang dia sudah tahu fungsi-fungsinya di dalam pernikahan, yaitu bikin nggak ada transaksional lagi sih di dalam rumah tangga gitu. Iya, itu bagus sih. Jadi nanti kalau kita ketemu sama ibu-ibu yang galau-galau gitu ya, yang labil-labil ya, terus kita tanya, kamu udah nikah? Udah. Kamu tahu nggak nikah itu berarti apa? Nah, kita pakai jawabannya Kak Dewi, betul nggak? Kirain lo kalau nanya ibu-ibu mau dibeliin jolang sama lo. Ibu tahu nggak? Ibu harus seluas ini hatinya. Si cewek mau nambahin, si cewek? Enggak juga sih, ya setuju aja sih sama tadi sama Cipang bilang gitu ya, kalau misalnya kita udah ini sih tahu ya, misalnya kondisi kita, misalnya fungsi kita di rumah tangga apa, ya pasti ini sih nggak akan ada terjadi transaksi cinta yang transaksi ya itunya gitu.
Itu aja sih sementara. Nah, Tapi yang apa? Sok silakan dulu lah. kita Ibu Titin kita dulu. kan pernikahan kan udah rada-rada panjang nih ya. Paling pendek usia pernikahan mungkin Elke kali ya. Kak Dewi juga anak paling gede kan usia 12, mirip lah sama aku lah ya, kurang lebih lah ya. Nah, terus setuju nggak sih banyak banget perempuan-perempuan yang nggak tahu gitu panggilan hidupnya tuh apa pada setelah menikah, atau bahkan setelah nikah tuh tugasnya apa gitu, tau nggak? Bener nggak sih? Jadinya ya itu jolang gede kecil gitu ya kan, terus bocor belum kayak Kak Dewi gitu. Ngerti nggak sih, when you realize panggilan hidupnya begitu, lu jadi punya jadi punya aset sendiri gitu tuh nggak sih buat diri lu gitu ya, jadi kayak punya obat sendiri gitu ya. Itu asik sih, makanya tadi aku pengen banget dapetin tipsnya itu. Nah, itu tadi tipsnya sebenarnya mudah. Apa tuh Pak? Cara mengatasi masalah hati kan, mengatas. Nah, jadi beresin nama yang di atas dulu. Waduh. Terus sekali. Iya kan? Crunchy banget begini ya. Oke. Mengatasi masalah hati di atas dulu gitu loh. Make sense. Jadi Benar sih. sebetulnya simpelnya itu adalah kalau misalnya kita mau mengatasi masalah hati supaya bisa punya pengertian mengenai cinta yang benar, kita harus ngalamin dulu bersama Tuhan. Nah, kalau kita udah ngalamin bener nih gitu ya, udah benar tadi yang kata Kak Dewi bilang, kalau udah benar ya udah kita udah bisa tuh share ke orang-orang supaya orang-orang juga terilhami, nah gitu ya. Oke, Gitu ya, iya. Nanti Iya. tapi ada pertanyaan selanjutnya. Nah, Pertanyaan selanjutnya adalah, ada orang yang merasa sadar sebetulnya dia tuh salah. Gitu. Kenapa emosi gitu, Pak? Emosi banget. Udah lapar lagi Bapak. Wah, lihat dari fenomena gitu. Jadi ada orang yang merasa sebetulnya dia tahu kalau dia itu salah, dia sadar bahwa perilakunya itu salah, pendapatnya dia itu salah, titik cara pandangnya itu salah. Dia merasa sadar bahwa orang lain sebetulnya udah nyenggol dia, bener, iya nih aku sadar, oh ya aduh aku merasa salah nih. Misalnya kita nih, aku ngerasa aduh aku tertohok nih, tapi tertohok doang nggak berubah. Itu bagaimana menyelesaikannya? Yang kayak gitu. Boy. Lucu. Nanti ya, Sobat Maestro ya. Iya. Masih tentang hati lah, apalagi kalau misalnya yang tertohok itu hati kan memang kesannya kayak panas banget gitu ya. Terus bukannya malah berubah, malah jadi tiba-tiba lari kemana-mana gitu loh. Nah, nanti kita ngobrol lagi deh Sobat Maestro ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan sesi pertama tadi, atau mau langsung lihat wajahnya Kak Dewi Guna yang hadir bareng-bareng sama Ladies Talk, join aja langsung Sobat Maestro ya di YouTube channel kami Maestro Radio Bandung sekarang banget. Nah, nanti kita bakal balik lagi tapi Sobat Maestro ya di Ladies Talk pastinya. Hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Sobat Maestro masih ngobrolin tentang masalah hati dan kasih yang unconditional ya Sobat Maestro ya. Memang ini satu topik yang seru banget kalau kita obrolin, karena menurut aku sih ini sebenarnya solusinya udah di depan mata gitu loh. Tapi kayak kita hari-hari gitu nggak sih? Bukan hari-hari juga kayak, nanti dulu deh gitu. Kayak, kayaknya masih berat nih buat ambil solusi ke situ. Nah, mungkin untuk teman-teman yang Sobat Maestro yang sedang mendengarkan dan masih pikir kayak gitu juga ya, udah tahu jalan harus yang bener yang mana, tapi kayak masih mau muterin dulu gitu ya. Padahal dia capek sendiri kalau udah muterin sendiri itu kan biasanya. Tapi itulah jalan yang biasanya dipilih gitu kan. Dengerin Ladies Talk dari sekarang Sobat Maestro. Atau kalau misalnya kamu ketinggalan, cek aja sesi sebelum ini di YouTube channel kita atau di Spotify kita Sobat Maestro ya. Nah, pertanyaan dari Pak Produser. Nah, tadi ya, misalnya nih, kita ketemu sama teman kita, ya orang terdekat lah ya, kali ya kok ya, yang lebih ini ya, yang lebih rada ngegergetin gitu kan. Kita udah ngasih tahu dia gitu misalnya, tuh kayaknya salah deh. Dia juga kelihatannya udah sadar nih, oh kayaknya gue salah nih. Nah, tapi ternyata bukannya berbalik ke arah yang benar, tapi kayak malah keras hati gitu maksudnya Pak Produser? Iya ya? Iya, betul. Jadi keras hati, terus malah jadi cari pembenaran sendiri biasanya.
Iya, defense gitu. Biasanya kan suka gitu kan. Oh enggak, gue mah gitu biasanya. Ya lu dong, mestinya dia dong yang harus ngertiin gue. Nah kadang kan orang gitu kan. Gitu, defense gitu. Nah, ini menurut Kak Dewi, orang yang begini harus diapain nih? Disiksa lebih lagi. Diapain? Disiksa lebih lagi. Disiksa. Disiksa katanya Pak. Oh, seru. Kayak kita di jalur yang benar nih sama Kak Dewi. Atau Aku tuh jujur ya, aku paling kesel sama orang yang udah dibilangin tapi apa ya, dia stubborn gitu ya, keras hati. Jadi ya memang cuman dia dan Tuhan yang tahu kapan dia mau berubah gitu. Kalau ditanya orang ini mau diapain ya, kalau dia bukan anakku ya aku emang gue pikirin gitu. benar sih, benar. Tapi kalau ada sangkut pautnya sama Kak Dewi gimana nih? Jadi gini, aku sih nggak mau ambil jauh-jauh ya. Aku contoh ke anakku aja. Anakku juga ada yang orang itu keras hati banget, dibilangin itu kayak masuk kiri keluar kanan, ya. Itu kayak apa ya? Ya, aku harus tahan-tahan mulutku untuk nggak ngomong. Stubborn banget sih kamu kayak gitu. Saking kan memang kayaknya keras kepala banget, dan itu kayaknya dari aku sih. Waduh. Ya, aku tuh orangnya stubborn dalam arti kalau aku udah punya pendapat, aku pengennya itu aja, itu yang paling benar kayaknya gitu. Nah, suamiku kan suka baca. Aku juga suka baca, tapi mostly Lambe Turah dan teman-temannya. Kita satu frekuensi ya ternyata. Aduh, puji Tuhan loh. Tuhan lah, aku diundang ke sini ya, jadi kamu nggak merasa sendiri ya. Benar Kak Dewi. Aduh Tuhan Yesus. Jadi suamiku itu ya mungkin dia lagi ada baca buku, terus dia sharing ke aku tentang bahasa kasih. Dia bilang ada beberapa bahasa kasih, dan kembali lagi aku tuh lalit ya, nggak bisa jelasin runut gitu bahasa kasih. Ya ada yang apa ya, dengan sentuhan, ya nggak sih? Kita mungkin pernah baca semua ya. Ada yang bahasa kasih Tuhan, ada yang gift, ada yang kata-kata pujian, ada apa lagi ya? Kayaknya ada 5 gitu ya. Nah, dia mulai ngobrol, kamu kayaknya bahasa kasihnya itu gift, kamu suka surprise kan? Oh, dalam hati, oh Tuhan dia tahu memang. Haleluya ya. Dia bilang bahasa kasihku itu sentuhan. Jadi kalau misalnya aku kayak nggak nyambung, kita masalahnya nggak selesai-selesai, aku tuh senang banget disentuh, dia bilang. Jadi kayaknya dia mau nyentil aku sebenarnya. Lu kok nggak bisa sih sama gue gitu kan? Gue tuh bahasa kasihnya cuma sentuhan. Lu nggak usah ngambek semalaman, nggak bisa. Gue nggak akan bisa, nggak mudeng gitu. Lu cuman sentuh gue, misalnya pundak sambil tidur, udah gue bakalan jauh lebih tenang gitu. Iya. Gitu omongannya. Nah, ke anak-anak pun begitu. Kami mulai mendata. Anakku yang paling gede, Mora, itu senang dengan kata-kata pujian. Jadi kalau kita bilang walaupun dia lagi salah nih, kita ingatin dia hal positif yang dia sudah pernah buat gitu. Jadi dia pride-nya itu lebih percaya diri. Oh ya, berarti aku bisa gitu. Nah, anakku yang kedua itu bahasa kasihnya itu dengan dengan sentuhan, pelukan gitu. Jadi dia kalau kita peluk, dia udah langsung melting, udah kayak kucing masuk ke ini gitu kan, nurut aja. Nah, berawal dari situ kita jadi mulai bisa menentukan reaksinya kita gitu kan. Jadi kalau ada anak kita lagi stubborn atau lagi nggak dengerin kita atau lagi pokoknya di rumah lagi ada masalah, ya kita kembali ke berusaha pendekatannya ke bahasa kasih masing-masing gitu. Jadi dan itu efektif banget loh, efektif banget, serius. itu nasihatku, aduh gue kayak udah tua banget ya ngasih nasihat. Enggak lah Kak. Ke temen-temenku yang baru nikah, kamu cari tahu deh bahasa kasih suamimu apa gitu, bahasa kasih istrimu apa. Karena itu benar-benar lu nggak buang-buang waktu gitu menyelesaikan masalah. Gue tuh 5 tahun pertama tuh yang gue orangnya
saking suka ngambek, gue yang salah, gue yang ngambek loh. Sering terjadi itu Kak, sering terjadi. Iya, jadi kayaknya suamiku itu kasihan banget ya. Dia menghandle gue itu kayaknya benar-benar butuh perjuangan. Sampai akhirnya kita belajar tentang bahasa kasih ini. Walaupun nggak 100% gue kerjain, gue juga kadang pakai emosi ya, boro-boro mau pendekatan bahasa kasih. Gue juga perlu ditindaklanjutin nih emosinya gue gitu kan. Boro-boro kita ke orang gitu. Ya. Tapi at least karena ada pengetahuan itu, terbantu banget loh. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana nih kalau ada di ringnya kita, di sekelilingnya kita orang-orang yang nggak mudeng, nggak merasa salah, atau dia tahu salah tapi dia nggak mau memperbaiki, nggak mau mengaku salah, ya aku pikir kembali lagi kita sebagai orang dekatnya ya udah paling benar cari tahu bahasa kasihnya gitu. Kalau memang kita peduli, pasti kita pengen tahu bahasa kasihnya. Tapi kalau kita nggak peduli, ya udah kasih sama yang peduli aja. Itu katanya Pak Prot. Iya bener. Don't reach people difficult. Ya cewek kan banyaknya gitu ya. Benar. Tapi emang suka gitu sih, cari-cari masalah sendiri sebenarnya. Iya, Saya juga seru sih. mikir seperti itu. Terus Tapi udah gitu kita- pusing sendiri. Saking kita banyak energi kan, kalau udah gitu kayaknya harus ada masalah lagi. Sebenarnya jadi kayak cari-cari sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mengganggu banget ya udah caranya kayak Kak Dewi tadi bilang gitu ya, harus pikir lagi ini. Gue kalau ngurusin ini ngapain juga gitu kan? Nyampe-nyampein diri kita juga gitu. Tapi banyak sih teman-teman ya yang kayak gitu. Maksudnya kayak kita berusaha ingetin atau mungkin malah Sobat Maestro yang mendengarkan, oh itu adalah saya gitu ya. Mungkin tuh aku juga sering gitu ya kayak gitu, kayak diingetin tapi kayak bebal banget gitu. Harus gimana ya kalau misalnya kita sendiri yang ada di posisi itu ya Kak Dewi, harus sadar dulu apa gimana nih? Ini contohnya ceritanya temen nih. Temen atau Kalau siapa? misalnya temen kita yang Temen gitu deh, kan temen. tadi Kak Dewi kan bilang ya kalau kalian punya hati di situ ya ajak supaya dia lebih baik gitu kan. Tapi gimana kalau posisinya kita yang kayak gitu teh sebenarnya? Ini mungkin Sobat Maestro yang sedang mendengarkan Ladies Talk agak ada yang tertampol mungkin sedang mendengarkan ini. Nah, tipsnya gimana nih Kak Dewi? Apakah harus sadar dulu orang ini, iya gue salah? Atau harus gimana dulu nih supaya kita tuh bisa punya hati yang lebih baik lah gitu istilahnya. Ya kalau pelakunya itu gue sendiri, gimana ya? Ya itu sejauh tingkat hubungan dia sama Tuhan sih menurut gue, karena kan waktu kita tetap melekat sama Tuhan gitu, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai istri dan ibu 3 anak gitu, kita tuh kayaknya setiap hari tuh berjuang untuk tetap deket sama Tuhan gitu kan. Kalau enggak, kita tuh reaksinya macam-macam gitu. Nah kalau misalnya Betul. kalau ditanya, ya aku percaya sih waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperkara sama kita gitu. Jadi kalau aku sendiri, misalnya kayak aku tahu aku bikin salah, aku mungkin salah ngucap gitu. Ke adikku sendiri ya, adik nih ya, sesama cewek gitu ya. Kita kadang melontarkan komen yang mungkin bikin dia sakit hati gitu. Kalau gue tahu gue salah, aku yakin Tuhan akan kasih porsi yang mengharuskan gue minta maaf. Pasti hati kecil, hatiku itu pasti keras gitu. Gue mau minta maaf, gengsi banget. Gue kan si kakaan gitu kan. Tapi ada Roh Kudus di dalam kita yang pasti kita nggak tahan untuk nggak ngomong, untuk say sorry sama yang bersangkutan gitu. Jadi ya aku pikir sih setiap kita mau jadi apapun gitu, siapapun kita memang harus tetap jaga hubungan kita sama Tuhan, itu paling utama sih. Mau kita berhubungan sama suami, sama anak-anak,
hubungan yang paling utama itu ya kita sama Tuhan gitu, karena Dia yang akan arahin waktu kita salah, mencong-mencong gitu, Dia akan bawa kita balik lagi. Jadi selama gue bikin Tuhan jadi raja atas hidup gue nggak perlu takut salah, nggak perlu takut, gue udah menyimpang banget nih, gue udah salah ngomong nih gitu. Gue nggak setakut itu lagi, karena gue yakin Tuhan akan nge-shape gue gitu. Yes, benar-benar. Sorry. Ladies ya. Sorry. Ini gue kalau ngomong ini bukan berarti gue udah melakukan semua itu ya, tapi gue sedang berjuang melakukan semua. Jangan lu pikir. Kalian pikir Kak Dewi sama. Kalian pikir di hatinya Kak Dewi luas banget. Enggak. Aku udah punya catatan kecil, aku punya footnote yang akan aku selalu ingat gitu. Jadi kalau ada orang yang bikin aku sakit hati, aku udah punya note kecil gitu di hatiku. Oh, aku harus besarin kapasitas hatiku gitu. Waktu anak-anakku bermasalah atau orang-orang terdekatku bermasalah, aku udah stres, udah tumpul gitu ya. Aku udah punya catatan kecilnya tentang bahasa kasih. Jadi kita udah punya apa ya bilangnya ya, buku-buku panduannya gitu. Tapi ya kalau dibilang aku udah sempurna melakukannya, ya cuman Tuhan yang tahu kan. Gue bisa bilang aja di sini di depan kalian, aku bisa bilang, gue udah sempurna lo melakukannya. Kalian bikin gini aja, gue nasehatin kalian ya, kayak gini gitu. Hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Apa bagus. Sebetulnya ini kan jadi melengkapi Lady Stock. Lady Stock ini juga sebetulnya nih Sobat Maestro. Jadi benar kata Kak Dewi tadi, Lady Stock itu sebetulnya sebagai buku panduan. Jadi kalau misalnya ladies di sini atau mungkin Sobat Maestro yang mengalami hal yang sama Kak Dewi atau sama Ibu Christine yang ada 2 biji ini, Ibu Christine-nya, Ibu Par atau Mbak Elke. Jadi cara untuk mengatasi masalahnya itu udah ada di Lady Stock ini. Jadi misalnya, aduh masalah kemarin tuh ini, coba aku cari Lady Stock edisi sekian, nah gitu loh. Oh, jadi maksudnya Lady Stock pusat masalah atau gimana menurut Bapak? Sebagai panduan sebetulnya. How to ya? Iya, Yes, memanusiakan benar. manusia, men. Iya. Maksudnya gimana? Memanusiakan. Nggak bisa. Yang ngerti cuma Christine dan Christine, nggak bisa. Nggak bisa. Setuju, Ibu Christine? Setuju. Ya. Maaf kalau memang harus terpisah jadi 2 gelombang gini nggak apa-apa. Gak bener. Mau nambahin Kita sedikit Omikron. yang itu. Apa sih cewek? Kenapa? Nambahin yang tadi yang stubborn itu kan gitu kan. Saya sih percaya sih tiap orang kalau mau kenal atau nggak kenal Tuhan kan, kalaupun misalnya dia ada ngelakuin kesalahan, pasti ada hati nurani lah yang istilahnya berbicara ya di dalam hatinya gitu kan. Dan itu juga kembali lagi sih sama orangnya gitu. Kalau misalnya dia udah tahu misalnya dia salah gitu kan, terus dia gitu mau nggak dia misalnya mencoba untuk memperbaiki gitu kan. Kalau dia misalnya punya pemandangan yang baik, pemandangan yang istilahnya luas, ya dia harusnya mau berubah gitu kan. Karena itu bukan berhadapan dengan dirinya sendiri juga gitu, tapi dia berhadapan dengan orang lain juga, misalnya kan apalagi dengan suami dan anak gitu kan. Apakah istilahnya dengan kekeras kepalaannya dia itu akan membuat suasana rumah akan menjadi baik, lebih bahagia atau enggak gitu kan. Jadi mungkin lebih baik istilahnya kalau misalnya ya kalau stubborn itu ya tetap balik lagi sama orangnya gitu. Cuman ya kita lihat lagi lah dampak dari semuanya itu bakal gimana gitu kan sama anak-anak, sama keluarga, sama suami kita gitu kan. Dan yang paling utama sih saya yakin deh kalau misalnya tiap orang pasti punya hati nurani yang istilahnya ada yang berbicara gitu bahwa itu tuh salah gitu kan. Tapi balik lagi gitu, orang itu mau apa enggak gitu kan untuk ninggalin kekeras kepalaannya gitu. Itu aja sih. Wih, mantap banget nih. Masih di mute gak? Ya. Maaf ya. Ya. Kayak baru-baru pandemi meeting gitu loh. Nggak apa-apa ke 2 tahun sekali nggak apa-apa. Pandeminya 2 tahun sekali. Enggak, mute-nya. Super sekali Didi Cewek. Iya benar banget ya. Aduh, tapi untuk tahu kita
maunya aja itu rada susah sebenarnya ya si cewek ya. Untuk maunya aja kadang-kadang kayak butuh berapa purnama dulu gitu. Padahal sebenarnya Iya. cuma tinggal keputusan kita doang gitu loh. Betul. Itu. Kenapa sih ladies suka kayak gini? Kenapa sih? Kenapa coba? Yang ngerasa paling benar kali itunya paling Nah, paling. itu si cewek. Somehow gitu kan. Meren ya. Ada gengsi juga nggak sih biasanya kayak gitu? Setuju gua Ada ke pasti. ada gengsi dan ego. Ya. Hmm. Jadi harus gimana nih kita? Mulainya gimana dulu nih? Ancang-ancang dulu nih. Harus close dulu sesi ini, kita lanjut sesi selanjutnya. Oke lah. Gitu caranya. Supaya ada lagunya Kak Dewi Guna setelah ini. Iya dong. Oke, Sobat Maestro, nanti kita bakalan ngomong ada satu sesi lagi barengan sama Kak Dewi Guna nih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa langsung cek aja Maestro Radio Bandung, YouTube kami atau Spotify kami. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk. Hey, hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Sobat Maestro, gimana kalau teman-teman semuanya sedang mendengarkan Ladies Talk? Harusnya udah sambil bareng-bareng sama para ladies dan Pak Produser di sini, barengan sama Kak Dewi Guna juga nih. Hari ini bareng-bareng sama kita, makin mikir ya Sobat Maestro, aduh kayaknya kasih yang aku kasih ke orang terdekatku aja, mungkin masih ada notes-notes kecilnya gitu ya. Aku bakal gini kalau dia gini, aku bakal kasih ini kalau nanti aku dapat ini gitu ya. Kita masih mikir-mikir, tadi kata Kak Dewi juga di sesi sebelumnya, mungkin sebenarnya sih transaksional, tapi kita nggak mau ngomong aja, bener sih, itu kayak ditampol banget sih yang tadi tuh beneran. Contoh kecil aja ya, kita balik ke sesi yang tadi tuh Sobat Maestro, kayak anak-anak kita gitu, kita suruh belajar, kita suruh gembleng banget dia, sebenarnya buat siapa gitu loh, buat kita kah? Emang bener buat dia doang? Atau untuk pride-nya kita sebagai orang tua juga gitu kan? Nah, sekarang yang lebih seru lagi nih Kak Dewi, mungkin tadi contoh-contoh dan juga tipsnya Kak Dewi kan mengarahnya kan, maksudnya kita harus benerin dulu nih hubungan kita sama Tuhan dulu gitu kan ya, istilahnya gitu. Gimana kalau untuk teman-teman yang ternyata nih, kayak kasus yang kita obrolin di sesi 1 lah, tapi nggak usah disebut ya, Kak Dewi ya, mungkin ada luka dulu nih, yang gede banget. Mungkin dia sendiri juga nggak bisa handle istilahnya. Mungkin dia sendiri mikir, oh gue udah ampuni kok. Tapi ternyata masih membekas gitu loh. Dan kalau udah luka ada bekasnya kan, biasanya sama orang lain kelihatan ya, Kak Dewi ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah punya luka yang besar. Gimana sih menurut Kak Dewi, dia harus starting untuk, ya istilahnya pulih dulu lah ya. Pulih dulu, baru bisa mencintai orang lain gitu loh. Kalau menurut Kak Dewi gimana? Aku ditanya gini kayak ini loh. Hah? Gimana Kak Dewi? Ditanya kayak pakar loh aku. Loh, nggak apa-apa, kita kan saling belajar Kak Dewi. Ya, aku pikir dia harus pergi ke Sekolah minggu. Kenapa? Jalan serta Yesus gitu lagi jadi. Loh. Pasti ke situ. Kalau Kenapa hari ini gue? kalau hari ini ada teman-teman yang sedang mendengarkan kita. Halo. Ya, Ya. Dewi. Hari ini kalau ada teman-teman yang lagi mendengarkan kita dan sedang punya luka atau mungkin lukanya udah lama tapi belum kering gitu ya. Benar. Saya udah pernah di sana juga gitu, dan hal yang paling baik, yang paling jitu gitu yang pernah saya lakukan yaitu datang langsung ke sumber, bukan ke sumber masalahnya ya, tapi ke sumber dari segala sumber gitu, dokter dari segala dokter, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, harus dibenahi hubungannya, komunikasinya lagi. Artinya kalau yang nggak tahu mau mulai dari mana, ya udah baca aja firman-Nya. Mau satu ayat tiap hari. Mungkin kita belum bisa mendengarkan suara Tuhan, tapi dengerin suara Tuhan gimana? Ya udah
dengerin aja suara Tuhan yang udah ditulis gitu. Ya kan? Kayak aku tuh, aku pernah lagi ada dalam satu masalah, udah mau nikah, tapi ternyata nggak jadi, aku ditinggal gitu ya, udah dia nikah aja gitu. Aku pernah ngalamin hal itu gitu. Aku udah pelayanan, terus aku bukan kecewa ya, tapi kayak marah sama Tuhan, dan ada Mazmur 23 yang terbayang di pikiranku gitu, yang terlintas, karena memang cuma hafal itu, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dan aku sampai nulis lagu yang berasal dari kemarahanku. Marah sama ayat itu. Jadi gini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di air yang tenang. Terus aku tulis lagunya. Tapi di mana air yang tenang itu gitu. Engkau bilang membaringkan aku di rumput yang hijau. Tapi mana rumput hijaunya gitu. Dan mungkin kalian pernah dengerin lagunya yang lagu Aman Bersamamu? Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Itu ayat Alkitab yang aku balikin. Itu berasal dari hatiku yang marah gitu. Ya artinya aku pertanyakan, mana Tuhan, katanya Kau gembalaku akan meletakkan aku di air yang tenang, di atas rumput yang hijau, tapi aku nggak ngerasain itu saat ini gitu. Padahal aku udah pelayanan, aku memberikan banyak waktuku untukmu gitu. Ya itu tadi ya, transaksional gitu sama Tuhan. Gua udah bikin ini itu sama Tuhan, tapi kok gua nggak lancar-lancar aja nih di perjodohan. Mimpi-mimpi gua kayaknya masih jauh gitu, dan banyak hal lainnya gitu. Gitu sih. Ya, sampai akhirnya hari ini aku ngerasa kalimat yang aku pengen share adalah kita harus secara pribadi kita harus sampai di kepenuhan akan Kristus gitu. Kita itu semua harus penuh, baik sebagai ibu rumah tangga, baik secara single. Kalau lu mau nikah, lu pastiin dulu, lu harus penuh dulu. Penuh, Kristus tuh udah cukup buat lu gitu. Tuhan tuh cukup. Aduh, aku jadi pengen nangis ya. Bagus. Nangis Kak, please. Aku nangis Kak, please. Gimana? Aku terharu. Oh iya. Aku terharu dan bangga banget punya Tuhan Yesus yang kasih aku pengertian tentang penuh, bahwa Dia cukup untuk aku. Itu buat aku itu harta yang sangat berharga. Ya. Gitu. Setuju. Karena mungkin di sosial media orang bisa ngelihat, wah Kak Dewi jalan-jalan, wah seru ya, anaknya lucu, anaknya pinter-pinter gitu. Tapi mereka nggak tahu apa yang ada di luar sosial media. Ya kan, kita sekarang paling gampang banyak riak-riak kecil yang mungkin kita cuman bisa lapor itu ke Tuhan gitu. Tapi karena aku penuh, aku tahu aku penuh dalam Tuhan, jadi aku yakin aku bisa bangkit, aku sanggup karena Tuhan itu cukup buat aku gitu. Wah, Semua terdiam, saudara-saudara. aku kok jadi yang berbesmili juga nih, gimana? Tapi gue maksudnya cerita Kak Dewi ya, aku ngerasa apa yang Kak Dewi share, gue ngerasa gue nggak jalan sendiri loh. Benar, makanya tadi aku diam jadinya. Kita tuh punya masalah, semua orang ternyata punya masalah, dan kita tuh di Lady Stock bisa saling sharing. Ada Kak Dewi juga di sini yang tadi udah banyak cerita, dan gue ngerasa iya sih, kita memang nggak sendiri sih, tapi pertolongannya itu tetap satu sih, tetap ya dari Tuhan gitu semuanya juga. Dan kita ngerasa iya juga sih bahwa ya ini benar sih. Iya, gue juga bersyukur. Harus sadar bahwa kita penuh ya. Ya, saya tuh bersyukurnya kayak seorang Dewi Guna juga ternyata dia punya problem seperti itu, dan solusinya dan intimasi sama Tuhan Yesusnya sama gitu kan ya, sama apa yang kita butuhkan gitu kan ya, apa yang menjadi solusi kita gitu kan.
terus beliau bisa ada di sini kan berarti kita tuh nggak di dunia tipu-tipu lagi gitu. Ya, bener nggak? Kita udah lebih jujur sama diri sendiri. Ya kan? Jadi kita kalau misalkan mau ditemplak sama orang lain, ditemplak sama orang terdekat kita, ya kita tidak seperti dulu lagi gitu. Ya, dulu mah berenang kita bisa balik baku hantam gitu ya. Ya kan kalau sekarang jualangnya lebih gede gitu. Iya, itu kita dituntut itu teman-teman. Dan yang bikin aku rada langsung mikir banyak itu adalah ini loh, caranya Tuhan nyentuh hati yang udah terpotek-potek itu tuh wah luar biasa banget gak sih? Jadi aku tuh kayak Kak Dewi ngomong gitu tuh kayak langsung balik ke segala sesuatu yang pernah terjadi gitu kan ya. Wah bener emang cara Tuhan nyentuhnya tuh beda banget. Makanya sering dengerin lagu dia. Lagu dia mah isinya tuh gede isinya gitu, daging semua. Bener, bahkan jolangnya aja dibikin gitu loh sama Tuhan. Ini loh gue bikinin jolang yang gede gitu kan. Lo tinggal pakai gitu loh. Kita tuh tinggal make sebenarnya. Tinggal make aja susah. Cuman gue kayaknya mau nambahin dikit ya, nggak apa-apa ya. Boleh dong, boleh. Kalau tadi pendapat Kak Dewi itu, kalau yang fenomena di sesi pertama itu, yang orang si anak itu mengibaratkan cinta dan dia punya luka seperti itu ya. Kalau tadi pemaparan Kak Dewi, orangnya itu sadar gitu, yang sadar bahwa dia harus balik lagi ke penciptanya, balik lagi sama Tuhan kan, minta supaya si lukanya itu disembuhin. Tapi gimana kalau si orangnya ini yang punya luka ini dia sendiri nggak sadar gitu, dia sendiri nggak tahu harus kemana. Mungkin dia beragama, mungkin dia tahu Tuhan, tapi saat dia menghadapi luka kekalutan itu dia seakan-akan dia nggak ingat untuk balik lagi gitu sama Tuhan. Nah caranya kalau kata gue yang kayak gitu kan, gue yakin ada juga di luar sana gitu. Jadi yang memang dia nggak sadar sendiri gitu. Kalau yang tadi Kak Dewi bilang kan, kalau yang sadar sendiri mah enak kan, tinggal balik berdoa minta sama Tuhan gitu kan, cara menyembuhkan lukanya. Tapi kalau ada orang-orang yang nggak sadar gitu, dia nggak tahu harus kemana gitu ya, yang lagi kalut, ya gue rasa itu butuh ada orang yang mendampingi kalau kata gue gitu ya. Harus ada yang mendampingi dia, harus ada yang menyadarkan dia gitu. Mungkin saat ini dia lagi luka dengan orang-orang terdekatnya gitu ya. Jadi harus cari orang luar yang mungkin memang tahu juga karakter si anak ini gitu ya. Jadi harus ada orang yang support dia, harus ada orang yang bawa dia gitu supaya ke arah jalan yang benar gitu. Jadi gua rasa banyak orang di luar sana yang dia seperti Elia ada di dalam satu gua gitu, tau nggak? Dia sendiri ngerasa dia paling sedih, dia ngerasa paling menderita gitu ya, paling menderita, ngerasa kenapa sih Tuhan kok gue ditinggalin, kenapa sih Tuhan kok jadi begini. Nah dia sendiri nggak mau keluar dari situ gitu, dia merasa dia yang paling sakit, dia yang merasa paling luka. Nah gimana? Ya harus ada yang bawa sih kalau kata gue, harus ada yang support dia, harus ada safe person di mana dia bisa curhatin apa yang jadi unek-unek dia, lukanya dia apa. Kalau kata gue sih begitu ya. Jadi nggak semua orang bisa langsung sadar dia harus balik sama Tuhan. Harus ada juga orang yang menyupport dia. Lingkungan sekitarnya juga harus bantu dia, gitu nggak? Kayak gitu. Jadi ya kita juga harus peka ya sama orang-orang sekeliling kita. Mungkin ada juga yang sekeliling kita yang ngalamin seperti itu, yaitu tugasnya kita lah gitu, bawa mereka supaya balik lagi sadar gitu, balik lagi sama Tuhan gitu, minta lukanya diberesin, dan dia harus ngakuin, dia harus cerita. Dengan dia cerita pasti lama-lama keluar kok, kalau kata gue pasti triggernya apa ketahuan sih, apa yang nyebabin lukanya itu gitu. Benar. Tapi balik lagi nggak sih Cifang? Itu kayak harus si anaknya itu dulu gitu yang gerak. Nggak mungkin kalau kitanya. Tapi maksudnya gini, akhirnya ujungnya kesimpulannya bukan kesimpulannya, maksudnya si anak ini yang harus merenovasi dirinya gitu, menemukan dirinya sendiri. Tapi siapa yang bawa dia kalau dia sendiri nggak sadar dia harus kembali kemana gitu.
Benar. Tetap harus ada orang yang mensupport juga kalau kata gua ya, gitu, yang mengarahkan si anak ini. Nah, itulah balik lagi yang tadi Pak Prot bilang, butuhnya komunitas, butuhnya lingkungan yang mendukung itu butuh banget loh kalau kata gua. Gitu. Oke. Kalau Wah, boleh boleh. Iya. Kak Dewi. ya memang sih kita kan bukan ahli sihir yang bisa tahu nih orang sebelah bisa lagi punya ada problem apa gitu. Bahkan sering banget ditemui orang yang kelihatannya baik-baik aja, tiba-tiba 2 tahun kemudian mereka mungkin satu keluarga ini ternyata cerai gitu kan. Loh, kok katanya baik-baik aja. Apalagi sosial media kita ini kan ajangnya flexing ya, flexing kemesraan, flexing hubungan ibu dan anak, macam-macam gitu loh. Nggak cuma flexing harta duniawi gitu. Ya balik lagi kayak tadi kata Ibu Ivon ya. Alangkah baiknya memang kita punya komunitas. Di dalam komunitas kita saling menggesek. Itu pun kalau kita mau digesek loh. Kalau enggak, pasti kita keluar dari komunitas itu. Kebanyakan kan seperti itu. Gue nggak mau, gue pengen nyaman-nyaman aja di sini. Gue pengen santai-santai. Gue nggak pengen digesek. Gue nggak pengen diusik gitu loh. Masalahnya banyak juga yang seperti itu. So yang harus kita perbuat apa sih gitu? Kan Tuhan bilang pergilah, jadikanlah. Yang nggak cuma jadi murid ya. Tapi artinya gini, aku sendiri mengambil peran. Even aku ibu rumah tangga. Ruang gerakku udah terbatas dong. Kalau aku mau pelayanan, itu udah ngelihat jadwal suami dan jadwal anak-anak. Mana? Lagi kalau anak-anak lagi tiba-tiba sakit gitu. Ini gimana ya? Aku harus pergi atau gimana? Banyak banget gitu loh halangannya gitu. Jadi salah satu-satunya yang paling memungkinkan aku lakukan adalah sosial mediaku. Aku berbagi hal-hal yang genuine, yang memang aku banget. Aku nggak mau mengada-ada, oh ceritanya begini, cerita yang manis-manis. Nggak, aku tuh selalu buat sosial mediaku sebisanya seperti buku yang bisa dibaca gitu. Ya mungkin dalam hal ini aku cerita hal-hal kebangkitannya, nggak yang yang jelek-jeleknya mungkin ntar dulu tunggu baik baru aku ceritain gitu kan. Tapi maksudnya adalah untuk membantu orang-orang yang mungkin tengah malam nggak bisa tidur, tapi waktu baca postingannya gue, mungkin hal-hal yang sederhana, gue nggak selalu baca. Kalau teman-teman yang ngikutin Instagramku, aku jarang banget ngomongin firman Tuhan gitu. Aku cuman berbagi lewat pengalaman lucu di rumah, aku berbagi gitu. Tapi ada aja 1-2 yang DM gitu ya tengah malam yang aku bacanya setelah pagi gitu. Thank you Kak Dewi udah ingetin aku bla 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 kayak gitu. Artinya kita pun di rumah kita lewat jari jemarinya kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak mau dijangkau gitu. Maksudnya nggak mau dijangkau sama komunitasnya. Atau dia gengsi, mungkin dia malu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dia mungkin follow kita gitu ya, iseng dia baca postingan kita dan dia tersentuh, ya puji Tuhan gitu. Oke. Dia Tapi nggak nih pada Iya memang benar. Kita juga Lady Stock kan punya mulutmu harimaumu. Nah benar nggak? Sekarang kan jempol kita harimaunya. Benar. Kayaknya jempol lebih cepat gitu ya daripada otak kita istilahnya ya. Iya, makanya ada KDRT segala macam kan karena tangannya kerja duluan daripada otaknya. Nah itu. Tapi aku setuju sih tadi sama Kak Dewi tadi nih. Jadi apa ya ibaratnya semuanya kita ini termasuk Kak Dewi pun tadi bilang kita semua lagi proses semuanya. Nggak semua orang sempurna, tapi puji Tuhan ya pada akhirnya kita punya teman, kita punya ya inilah komunitas kita gitu karena kita bisa sharing. Kak Dewi sendiri bisa sharing di Lady Stop buat ngobrolin soal apa yang udah dia hadapi, apa yang sedang dia hadapi, prosesnya seperti apa, part mana yang udah beres, part mana yang belum. Ini kita ngerasa bahwa ya kita memang nggak sendiri sih. Nah, cuman tadi yang aku juga setuju sama yang Kak Dewi bilang, sama Cimang bilang bahwa untuk sharing sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif,
kita nggak harus tunggu jadi orang besar Hmm. gitu. Benar. Share aja gitu kan, apa yang kita punya, pengalaman kita gitu. Ya kalau orang nanti ngelihat dan ngerasa dia, oh iya ini gue jadi iya banget sih ya, ini gue banget nih atau apa segala macam, ya itulah jadi ibadahnya kita sih gitu. Iya benar, kita Karena jadi kekuatan buat orang lain gitu loh. ya kita bisa nguatin orang lain juga gitu. Mantep kan? Seru banget, terima kasih loh Kak Dewi. Hari ini Sama-sama. kita diingatkan ya teman-teman untuk melihat lagi ke dalam diri kita nih. Hubungan kalian sama Tuhan udah gimana? Jangan Jalannya mikirin segede apa? jangan mikirin hatinya doang, jangan mikirin lukanya doang, tapi Jangan hubungan mikirin kalian- masalahnya dulu doang. Nah. Dulu doang. Jangan mikirin masalahnya melulu. Tapi ya sumbernya dulu dong. Kalau mau mengasihi orang lain, ya ke sumber kasih dulu dong, gitu kan? Aduh, Iya. mantap banget sih. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Dewi sudah hadir hari ini di Ladies Talk ya. Tuhan berkati. Tips dong, tips dikit ke, minta ke. Bener, Oh, ya, ada benar. tips nggak sih buat Kak Dewi, buat Sobat Maestro semua deh, untuk menghadapi segala sesuatu di hidup ini gitu ya, supaya bisa ngasih unconditional love ke orang-orang sekitar kita. Silahkan Kak Dewi. Aduh. Unconditional love itu cuma Tuhan Yesus yang punya kan. Jadi bener-bener aku tuh cuman gini sih. Aku tuh selalu pengen sosok yang pengen aku tiru itu ya Tuhan Yesus. I just wanted to be like him gitu. Waktu aku lagi sedih, waktu aku lagi ada masalah, sometimes kalau aku berdiam diri, aku cuman pengen tahu apa yang mau Tuhan perbuat ya kalau dia dalam posisi ini gitu. Kita itu kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Kita itu kan image-nya dia. Artinya ini buat teman-teman dan buat gua pribadi juga. Even gua ibu rumah tangga, mungkin orang-orang ngerasa Dewi udah nggak pelayanan kayak dulu lagi ya, atau mungkin kemarin-kemarin ada yang bilang udah nggak laku lagi, udah nggak ada apa sih, mungkin lagi pas aku lagi off nggak ada lagu, bilangnya udah nggak pelayanan lagi ya. Itu sering banget pertanyaan itu gitu. Sampai akhirnya waktu aku mengerti, oh ya aku kan segambar dan serupa dengan Tuhan, masa sih Tuhan yang begitu dahsyat kok ciptaannya aku nggak bisa dahsyat gitu kan. Dan sampai pada timingnya, aku tahu apapun passion yang Tuhan sudah taruh, aku pasti bisa sedahsyat dan segambar dengan Tuhan gitu. Jadi kita dimanapun nih wanita khususnya ya, ini kan lagi Ladies Talk, dimanapun kita, mau kita ibu rumah tangga, mau yang single, yang muda, yang tua gitu, kita harus percaya, punya pola pikir, kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Jadi jangan ada orang yang berpikir kita nggak bisa bikin apa-apa, kita segitu-segitu aja, enggak. Lewat apapun. Contohnya mungkin ada teman-teman di sini yang tahu, aku tuh kan jualan jamu kan. Jadi ini ya, jadi promo ya. Aku jualan jamu. Gak apa-apa kok, full barter kita. Aku jualan jamu itu tuh waktu aku berpikir, kok aku nggak bisa bikin apa-apa ya, masa aku kan lagi istilahnya lagi gemuk, lagi masa menyusui, tapi aku nggak bisa pelayanan, aku nggak bisa pergi gitu. Aku tuh kayak gatel tangannya itu harus bikin apa gitu kan. Sampai satu titik, ya aku karena suka minum jamu, even kita orang Batak, aku sama suamiku, tapi aku suka konsumsi jamu dan bikin jamu sendiri gitu. Itu kayak bintang jatuh gitu, bikin jamu gitu. Dan singkat cerita, itu hanya dengan modal kuali yang gede, terus aku beli bahan-bahannya, mulai Google, mulai search gitu, pakai bahan-bahan yang premium ya, dan akhirnya dapat racikan yang aku udah suka gitu ya, dan akhirnya aku jual gitu. Waktu aku ngaduk-ngaduk jamuku, itu aku doain gitu, aku doain supaya orang-orang yang minum ini mungkin sedang dalam pergumulan, mungkin lagi merencanakan anak, mungkin lagi ada sesuatu di rahimnya yang pengen ya kita tahu ya, maksudnya bukan pengobatan, kayak
jamu-jamuan, bahan-bahan tradisional yang emang natural gitu, itu kan bagus banget buat tubuhnya kita gitu, banyak khasiatnya lah. Nah itu aku sambil doain. Aku tuh bukan pendoa ya, aku orang yang paling males kalau disuruh doa. Kalau orang lagi lapar aku disuruh doa, itu aku senang banget karena doa aku pasti singkat gitu. Tapi itu luar biasanya Tuhan, aku nggak pernah kepikiran kalau aku ternyata bisa jadi pendoa syafaat lewat jamuku. Oh, benar. Itu waktu aku berpikir kalau aku itu segambar sama Tuhan, aku bisa dahsyat dong Tuhan. Iya. Waktu aku bikin jamu itu, aku ngerasa ya ampun, dari dapurku yang cuman berapa, kompor seadanya, terus kuali ini ternyata bisa jadi berkat buat orang-orang. Mungkin orang ngerasain jamunya, tapi ada jampi-jampi, ada doa gitu yang gue jampi-jampi. Iya benar. Ya, jangan berpikir dahsyatnya itu kita harus jadi orang yang kaya, rumah yang mewah, mobil yang ya keluaran apa gitu. Enggak. Bukan begitu. Tapi artinya lu punya impact yang dahsyat gitu. Walaupun lu cuma di dapur, tapi lu punya impact di luar gitu. Walaupun kita cuma ibu rumah tangga pakai daster, tapi hati lu bisa punya impact di luar gitu. Lewat sosial media, lewat apa yang lu tulis dengan jari-jarinya lu gitu, lu bisa transfer spirit ke orang-orang di luar gitu. Aku sih berpikirnya kalau aku gambar dan serupa dengan Tuhan itu ya seperti itu gitu. Kita punya impact. Ya, sudah siap Sobat Maestro, para ladies, Pak Produser, untuk menjadi impact ya? Harusnya sih siap ya. Soalnya kan Tuhan kita besar dan berkuasa. Harusnya kita juga gitu kan. Aduh, semangat yuk teman-teman. Kita diingetin lagi nih hari ini sama Kak Dewi. Sekali lagi thank you Kak Dewi sudah hadir di Ladies Talk. Terima kasih para ladies sudah hadir juga. Aduh, Pak Produser terima kasih loh. Tamunya kali ini keren banget. Nanti next time Ladies Talk ini. Next time Ladies Talk life skill-nya bikin jamu. Boleh. By Dewi Guna pokoknya. Tapi belajarnya belajar yang mendoakan jamunya ya. Itu dia. Iya. Belajar berdoa sama Kak Dewi ya. Iya, benar. Benar banget. Oke, semuanya teman-teman terima kasih sudah hadir. Untuk Sobat Maestro juga saksikan terus Ladies Talk ya di YouTube channel kami dan dengarkan terus di Radio Maestro dan di Spotify juga teman-teman ya. Ini saatnya kita say bye-bye nih hari ini untuk sesi ini ya. Terima kasih sudah hadir. Thank you Kak Dewi. Kak Dewi. Thank you ya ladies. Minggu depan ketemu lagi ya ladies. The Ladies Talk only on 92.5 Maestro FM Bandung.